ada fungsi penyidikan oleh kepolisian, katakan begitu, dan kejaksaan untuk kasus. Fungsi ya, ada untuk penuntutan jaksa misalnya katakanlah ya. Kemudian fungsi pembelaan advokat, pledoy ya. Fungsi untuk pemeriksaan dan memutus perkara hakim. Fungsi perlindungannya siapa? LPSK. Jadi kalau Amerika negara yang memang berkeinginan bikin witness protection gitu. Jadi inisiatifnya dari negara. Kalau Indonesia bukan dari negara, LPSK lahir dari Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Dorongan masyarakat. Kedepannya tahu sendiri Mas Ruli ya. KUHP kita harus memuat LPSK. Setidak-tidaknya menyebutkan lembaga perlindungan saksi dan korban. Kita harus yakin LPSK ini tidak akan mati, harus ada sepanjang hayatnya Indonesia. Halo, selamat siang, pagi, sore, dan malam, sahabat saksi dan korban di seluruh Indonesia. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Ruli Novian, pada Sapa episode ke-17 ya, 17. Jadi Sapa udah 17 kali tayang loh. Kasih selamat dulu, tepuk tangan dulu dong. Hari ini kita lagi-lagi kedatangan narasumber, tamu istimewa yang akan berbincang-bincang kita di channel Sapa ini, yang sebetulnya ini juga guru saya, mentor saya, Suhu. Nah, dia ahli pidana. Hari ini datang ke podcast Sapa. Selain ahli pidana, beliau juga bos saya dulunya, pimpinan LPSK 2 periode. Kita sambut Dr. Liz Sulistiani. Tepuk tangan dulu. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu. Karena yang nonton pagi, siang, sore, malam gitu ya. Bu Liz. Ya, apa kabar, Bu Liz? Baik, Mas Ruli. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Makasih Bu Liz sudah hadir dan datang di acara podcast Sapa. Ya, saya juga senang diundang. Senang ya, Bu? Saya yang lebih senang, Bu, sebetulnya, Bu. Karena Ibu memberikan waktu dan kesempatannya untuk berbincang-bincang, Bu. Iya, sama-sama. LPSK 15 tahun, Bu. Betul, sudah remaja ya? Sudah remaja. 15 tahun, sudah remaja. 10 tahunnya Ibu berada di LPSK dan sampai hari ini masih banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan LPSK. Iya. Jadi ya tentu Ibu punya banyak cerita tentang LPSK. Yeah. Bu, cerita Bu, jangan yang sedih-sedih, yang lucu aja Bu. Jadi LPSK dahulu tuh seperti apa? Oke, iya. Jadi ya kalau diibaratkan seperti seorang manusia ya, kita tahu kan setiap orang itu ada periodenya gitu. Setiap manusia tumbuh itu kan juga dengan periode-periode ya. Yeah. Ada periode di mana dia masih bayi, kemudian dia masuk ke balita, batita, kemudian dan seterusnya hingga dewasa begitu. Nah, kalau diibaratkan LPSK ini mungkin baru menuju mau dewasa muda gitu kan. SMA, kuliah Bu? Kalau usianya 15 tahun artinya masih remaja. Remaja, SMA ya, SMA SMP ya. Mau SMA, SMA ya. Gitu ya. Nah, kita tidak boleh lagi membayangkan LPSK masa dulu di mana masih bayi, tapi kita boleh mengenang gitu kan. Boleh mengenang, Bu. Jadi nostalgia boleh tapi jangan terhanyut ya, Bu ya. Jangan terhanyut begitu ya, dan itu harus dijadikan satu kenangan bagaimana LPSK bertumbuh dari usia bayi hingga sekarang remaja. Itu luar biasa loh perjuangannya ya. Oke, Bu. Jadi Ibu yang merawat bayi itu, Bu, sebetulnya. Nah, kurang lebih begitu. Apa yang menjadi tantangan terberat Ibu waktu itu bersama Bapak Ibu pimpinan yang lalu ya? Itu apa, Bu, sebetulnya, Bu? Dari sarana prasarana atau segala macam apa tuh, Bu? Iya, jadi ketika bayi begitu lahir LPSK ini belum tahu mau ngapain. Gitu kan? Kita hanya tahu LPSK ini katakanlah sebuah lembaga atau seorang
bayi yang baru lahir begitu ya. Ya. Ini mau belajar jalannya dengan cara apa gitu kan? Ya harus dikasih makan apa, bagaimana bisa tumbuh dengan baik, kurang lebih begitu kan. Jadi ketika itu masih bayi, kita harus tentu harus memperkenalkan diri dulu LPSK kepada dunianya ya. Bayi LPSK ini harus diperkenalkan dulu kepada dunianya kan. Jadi itu menjadi PR tersendiri juga ya, selain bagaimana LPSK itu harus punya rumah, katakan begitu kan. Bayi kan kalau mau tumbuh dia harus jelas dulu dong orang tuanya siapa begitu. Rumahnya ngontrak ya waktu itu ya. Nah jadi dulu begitu dilahirkan ya LPSK dengan 7 pimpinan begitu. Ya kalau dulu kan 1 ketua, 1 wakil, 5 anggota. Ibu wakil. Saya wakil. Iya, Ibu wakil. Tapi kan ketua merangkap anggota, wakil merangkap anggota dan anggota sendiri. Nah jadi kita bagaimana nih memberi makan si LPSK ini supaya tumbuh. Jadi artinya supaya LPSK itu bisa melaksanakan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya harus seperti apa? Kita harus punya kantor, kita harus punya anggaran begitu ya. Nah, ini siapa yang memberi kita? Kita harus kemana nih? Anggarannya kemana? Kita juga berkantornya di mana? Karena ketika 7 orang itu ditetapkan oleh DPR ya. Kemudian keluar SK Presiden begitu, kita belum tahu juga harus berkantor di mana Mas Ruli. Ini berarti 2008 ya Bu? 2008, oke. Begitu. Jadi LPSK memperkenalkan dirinya setelah diangkat oleh Presiden itu ke kementerian-kementerian yang terkait dengan fungsi LPSK. Apakah itu ke Kumham, kemudian juga kita ke Setnek tentu. Dan termasuk kita audiensi, itu artinya kita datang ke kementerian itu kita beraudiensi ya, beraudiensi dengan menteri, beraudiensi setidaknya dengan eselon 1-nya begitu, dengan sesmen-sesmennya begitu. Termasuk juga kita mencoba beraudiensi juga dengan presiden. Ini presiden kan yang mengangkat kita, ini kenali Pak, ini kami gitu kan, kurang lebih begitu kan ya. Nah jadi berdasarkan undang-undang 13 tahun 2006 itu menjadi pegangan kita. Kemudian mandat LPSK itu kita hayati dengan baik ya, setelah kita tahu bahwa 7 orang ini menjadi pimpinan LPSK, kita bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan saksi dan korban. Sambil undang-undang itu kan juga belum jelas. Hanya LPSK dibentuk berdiri ya berdasarkan itu. Tapi kewenangannya apa sih? Hanya ada satu kan, melaksanakan perlindungan saksi dan korban. Tapi kewenangan secara rincinya nggak ada kan di undang-undang yang lama itu. 13 nggak ada, ya. Oke, 13 jadi nggak ada. Di periode 1 2008 itu banyak aktivitas yang sifatnya memperkenalkan nih bayi gitu ya Bu ya. Iya, sambil ke kementerian-kementerian, ke presiden bahkan gitu ya Bu, sambil membedah undang-undang itu sendiri apa yang mau dilakukan. Gitu. Apa yang mau dilakukan? Sambil juga kita mencari kepastian. Dengan anggaran berapa kita harus melaksanakan, karena anggaran itu penting. Kita bukannya materi untuk bagaimana kita di hire, tidak itu ya sebenarnya, karena LPSK kan harus punya kantor gitu kan. Kalau kita mau melaksanakan mandatnya undang-undang, lalu kita berkantor di mana? Masa kita nomaden? Nah, jadi ini ada cerita sedih-sedihnya sedikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Itu yang kita pengen tahu Bu untuk masa lalu Bu. Belum ada kantor. Akhirnya kami itu 7 orang itu dan tanpa staf ya, sama sekali tanpa staf, apalagi 7 yang orang disebut tanpa staf ya? Tanpa staf. Kita rapat itu nomaden, dari resto ke resto. Oh. Saya yang dari Bandung kan juga harus datang menyempatkan diri, waktu dan sebagainya ya. Lalu rapatlah kami di resto-resto, gitu kan? Dari resto ke resto. Dari resto ke resto. Karena nggak punya kantor, nomaden waktu itu ya. Patungan ya Bu bayar ya Bu? Nah, bagaimana bayarnya? Kita bantingan. Iya. Apa istilahnya ya, patungan. Ya? Jadi gitu, mungkin giliran rapat ini siapa yang bayar, giliran rapat ini siapa yang bayar, atau pada saat sama-sama kita masing-masing membayar dirinya atau membayar kawannya lah gitu. Jadi itu ceritanya. Di rapat-rapat itu kita mulai memikirkan konsep, bersurat dan sebagainya. Kan harus segera bersurat kita kan, menyurati itu, menyurati ini. Mau audiensi kan nggak bisa ujuk-ujuk datang, tapi harus bersurat dulu. Lalu LPSK itu belum ada logo, belum ada cap, belum ada kod surat.
itu ya lucu-lucuannya. Merintis banget ya Bu ya, kayak nebas hutan ya. Jadi ada yang bilang ya memang generasi saya itu di awal generasi babat alas. Babat alas. Jadi kita bagaimana mendirikan rumah dan sebagainya. Tebangin dulu pohonnya, ratakan dulu tanahnya dan sebagainya sampai berdiri. Mana jalannya, mana lokasi ini, lokasi itu ya. Jadi betul. Sahabat itu ada perjuangan di periode 1 yang mungkin perjuangan itu berbeda dengan di periode-periode lainnya. Kita masuk ke fase periode kedua itu tahun 2013 ya Bu Lis. 2013 sampai dengan 2018 akhir. Kalau saya nggak salah itu periode kedua Bu Lis. Itu tantangannya apa lagi Bu? Jadi memang setiap periode itu tantangannya beda. Sebenarnya di tantangan yang pertama itu juga bukan hanya itu ya. Banyak yang lainnya banyak Bu ya. yang lainnya lah gitu. Dan itu masih terbawa misalnya ke periode berikutnya ya. Kita untuk memperkenalkan diri ke hadapan aparat penegak hukum pun agak sulit. Agak sulit itu artinya ada yang resisten, ada yang memang welcome to the jungle penegakan hukum misalnya gitu. Mitra gitu. Tapi kan nggak semua begitu. Jadi seringkali juga kami itu diberikan sikap yang sepertinya tidak suka kehadiran LPSK. LPSK itu binatang apa gitu, sangat mengganggu sekali dan sebagainya. Bahkan seringkali kami dikira atau disangka sebagai LSM gitu kan. Ini NGO dari mana lagi ya katanya gitu kan, gitu. Jadi sering sekali. Mungkin kami nggak ada tampang ini diberikan SK oleh presiden mungkin ya gitu. Pejabat negara loh ini. Pejabat publik loh ini. Pejabat publik ya. Jadi aduh, itu menjadi tantangan ya ketika misalnya kami ya diterima juga mau tidak dan sebagainya. Nah di periode kedua kita juga mulai terasa meskipun dari pertama juga sudah kita nih perlu ada penguatan. Gitu ya, ada penguatan secara dasar hukum untuk tugas fungsi kita begitu. Seperti tadi di awal diceritakan, kewenangan LPSK tuh nggak jelas di undang-undang yang pertama. Jadi kita perlu merevisi, gitu kan? Perlu merevisi undang-undang yang lama sehingga lebih mendetailkan lagi apa kewenangan LPSK. Gitu. Jadi kita perlu penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan itu bukan hanya dari bagaimana undang-undang merumuskan tupoksinya LPSK saja, tetapi bagaimana kita punya cukup SDM, bagaimana kita punya cukup anggaran, gitu kan, termasuk dasar hukum tadi ya. Bagaimana juga kita bisa berkantor dengan nyaman, karena namanya LPSK harus secure. Harus safety gitu kan. Bagaimana bisa melindungi orang lain kalau kantornya sendiri nggak aman, bisa didatengin. Saya paham maksud Ibu. Siapapun gitu. Jadi yang semula kita diberikan pinjam di Gedung Pola lantai 1 dan lantai 4 gitu ya. Yang kita anggap kurang secure dan kurang representatif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan untuk kita sendiri begitu. Maka berjuang untuk mendapatkan anggaran supaya kita punya kantor yang lebih secure dan safety. Karena Gedung Pola kalau nggak salah itu siapa aja bisa akses ya Bu? Siapa aja bisa akses. Karena terbuka sekali. Ya, mungkin entah setan jimbul dari mana bisa bermunculan. Banyak loh Bu emang. Bu. Jadi berpikir keras. Kita juga harus punya rumah aman, gitu kan? Rumah aman itu bisa permanen, bisa mobile kan? Nah, jadi berjuang pada waktu periode kedua tuh untuk punya kantor sendiri, punya rumah aman, punya anggaran yang cukup. Tambahan kewenangan. Tambahan kewenangan, plus juga SDM yang bisa dicukupkan lah. Ditambah juga peningkatan penguatan kelembagaan dengan kita tidak cukup didukung supporting oleh sekretariat. Setingkat eselon 2 gitu. Karena sekretariat itu kan eselon 2 ya. Harus sekretariat jenderal. Kalau sekretariat jenderal itu eselon 1 dan ada pendukung-pendukungnya, ada sekjen, paling tidak ada sekjen, ada satu eselon 1 atau kalau bisa ada deputi juga kan keinginannya gitu. Nah, sampai sekarang kita hanya punya satu eselon 1 sekjen. Gitu. Betul. Kalau memang itu dirasa cukup ya nggak apa-apa saya kira ya, why not, mungkin ke depan harus ada deputi, nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan bisa ke situ arahnya. Nah, jadi di periode kedua kita berjuangnya seperti itu. Ya. Dengan tertatih-tatih, dengan berdarah-darah mungkin, tapi kekuatan-kekuatan
pimpinan pada waktu itu ditambah juga dukungan-dukungan sekretariat, berhasillah sedikit demi sedikit sampai menemukan kantor ini kan, yang masih pabrik dulu ini pabrik ini. Sekarang sudah punya ruang podcast yang bagus dan lain-lain ya. Nah itu dibangun pada masa periode kedua kan. Nah, jadi banyak sekali yang didapat atau capaian-capaian karena memang setiap periode tentu beda. Beda prioritas kasarnya Bu ya. Betul. Beda prioritas. Satu begitu, kemudian dua tambahan kewenangan, undang-undang direvisi, sarana prasarana meningkat baik gitu ya Bu ya. Tapi memang ada banyak, setiap periode itu ada tantangan dan problem masing-masing. Iya. Nah kalau boleh cerita sedikit Bu tentang ada nggak Bu kasus yang membekas banget dari Bu? Kan banyak nih, saya tahu Bu Lis banyak penanganan kasus juga, dan ada nggak Bu yang menjadi fundamental yang sampai hari ini ini bisa dipraktekkan gitu? Jadi kalau bicara soal bagaimana LPSK penanganan kasus ya, begitu LPSK 7 orang di awal itu ditetapkan oleh DPR pada sidang paripurna, ini anggota 2008 LPSK nih, Bu, ya? terpilih gitu ya. Saat itu juga selesai disebutkan oleh sidang paripurna DPR itu sudah ada orang yang nunggu mau lapor ke LPSK. Wah, iya. Di situ Bu? Di situ. Jadi ada satu kasus. Jadi luar biasa kan, banyak masyarakat yang sebenarnya memang mengharapkan LPSK, lembaga apapun namanya yang kebetulan LPSK untuk hadir ya karena untuk bisa akses to justice masyarakat itu. Jadi ya saya tidak perlu ceritakan kasusnya ya, hanya pada saat itu kita LPSK ini memang sudah dinanti-nanti oleh masyarakat untuk dilaporkan satu peristiwa yang memerlukan turun tangan lembaga yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Nah jadi di periode pertama itu sambil kita juga mempersiapkan diri secara lembaga harus berjalan, nebas tadi babat dan alas, babat alas dan sebagainya, sambil kita tetap harus jalan si tupoksi. Jadi nggak dikasih kesempatan buat membangun segala macam, sementara langsung nanganin kasus gitu. Itulah harusnya kan biarkan dulu kokoh dulu baru melayani, tapi nggak begitu. Jadi mandatnya harus langsung kita bisa melaksanakan. Jadi sambil kita terseok-seok, sambil kita bantu orang gitu kan. Jadi luar biasa. Ini ada yang lucu berarti. Sambil patungan rapat dari resto ke resto, nanganin kasus juga. Sambil kita harus bahas kasus juga. Padahal kita juga pengen bahas dulu nih, ini kita gimana nih masing-masing pembagian tugas yang 7 orang ini, siapa ngapain apa gitu kan ya. Kita harus sudah langsung jalan. Bu Lis wakil ya, langsung wakil waktu itu ya? Jadi waktu itu saya nggak langsung wakil sih. Sebenarnya ada wakil dulu ya sebelum saya yang kemudian ada satu Pak Ketut. Ya. Pokoknya ada satu peristiwa di mana komisioner 2 orang itu atau anggota 2 orang itu terpaksa harus mengakhiri perjuangannya di LPSK ya. Kemudian diganti 2 orang antar PAW ya, antar waktu. Nah, karena kebetulan yang terkena satu masalah itu wakil, jadi mencari wakil lain. Nah, kebetulan kemudian saya terpilih 2009 kalau nggak salah. 2009 jadi, ya? Iya, jadi lebih panjang 2010? saya. Iya, sekitar 2009 atau 2010 ya gitu. Nah, jadi itu ceritanya. Saya jadi wakil sejak itu. Gitu. Tapi konsepnya berubah ya Bu, periode 2 ya? Semua wakil ya Bu? Nah, pada waktu periode kedua belum semua wakil, kalau nggak salah 13, pasca 31 ya Bu? Undang-undang itu direvisi. Gitu. Karena teman-teman semua melihat di KPK contohnya, KPK itu satu ketua, semua wakil gitu. Kenapa di LPSK harus ada wakil dan anggota gitu? Toh semua juga merangkap anggota, maka kita mengikuti struktur organisasinya ketua dan wakil. Makanya namanya sekarang 7 orang tuh pimpinan, 1 ketua, 6 wakil. Dari dulu juga memang pimpinan. Semua itu pimpinan. Board dia itu sebenarnya. Board. Jadi pimpinan itu anggota, ketua dan wakil yang kesemuanya merangkap sebagai anggota. Oh gitu, oke. Ada, jadi menarik nih. Tadi belum terjawab ya sebenarnya apa sih kasusnya? Iya kasusnya Bu. Kasus yang menarik itu Bu. Menjadi catatan. Ya saya ingat ya. Kasus yang cukup menarik di awal-awal sih yang saya ingat ya, mungkin teman-teman punya cerita lain. Tahun 2009 itu kan kita melindungi seorang jenderal polisi, bintang 2 apa bintang 1? Bintang 3. Yang mana nih Bu? Saya salah nggak nih?
Tapi nggak apa-apa disebutkan. Nggak apa-apa, kan udah publik juga. Susno Duaji waktu itu bintang 2 kalau nggak salah. Masih bintang 2 ya waktu itu bintang 2 kalau nggak salah. Jadi Pak Susno Duaji tahun itu 2009 kalau nggak salah dilindungi oleh LPSK sebagai whistleblower. Karena itu istilah whistleblower itu kan menjadi populer setelah itu. WBJC ini ya. Dulu kan belum ada istilah whistleblower, belum ada gitu. Nah, jadi orang mulai nih mungkin mendengar LPSK kok melindungi seorang jenderal ya. Kok polisi berpangkat jenderal sekalipun yang punya senjata sekalipun kok minta perlindungan ke LPSK ya. Siapa sih LPSK ini gitu ya. LPSK kan memberikan perlindungan tidak harus menggunakan senjata gitu kan. Kewenangannya. Tapi kewenangannya untuk menegakkan hak-hak yang dimiliki saksi, korban dan seterusnya itu yang 2009 itu ya. 2009 masih tadi polisi istilahnya kita pakai nebas alat babat hutan gitu ya. Langsung menangani kasus sebesar, saya tahu kasus itu Bu, yang ya rame banget di media. Kasus itu memang ya, sempat terus menerus kan tayang di TV ya. Itu gimana Bu perjuangan LPSK di tengah orang belum kenal menghadapi raksasa-raksasa itu? Kita juga sambil diundang sosialisasi kan, gimana sih kewenangan LPSK, gimana kok bisa memberikan perlindungan kepada seseorang dengan status ini dan sebagainya. Ya mulai di situ menjadi ajang untuk LPSK juga memperkenalkan diri tupoksinya kan, bahwa LPSK tuh tupoksinya ini dan seseorang dalam status sebagai saksi, korban, termasuk saksi pelaku, pelapor dan sebagainya itu haknya seperti ini. Jadi ada kesempatan LPSK untuk promosi sebenarnya. Promosi dari kasus gitu ya? Dari kasus. Jadi kita memang sebenarnya terbentuk dengan banyaknya kasus-kasus besar. Kemudian kan ada kasus, misalnya kasus Cebongan lapas, juga kan, bagaimana ada penembakan di sebuah lapas begitu oleh sekelompok oknum TNI waktu itu kan. Nah itu juga kembali orang kan, karena sering diberitakan di media, ini LPSK memang punya senjata apa gitu. Kurang lebih seperti itulah. Ya semakin menaikkan ratingnya LPSK. Ditambah mungkin periode sekarang kan juga ada kasus yang sangat menarik saya kira. Yang kemarin ya Bu, ya rame itu ya. Kasusnya Bu, ngomong-ngomong sekarang Bu. Ibu tadi Bu merawat bayi ini sampai dia mulai TK, mulai dia SD gitu, SMP. Nah, kemudian SMP periode ini akan berakhir juga, akan menuju SMA ke kuliah misalnya. Apa yang Ibu lihat? Apa yang Ibu lihat dari periode ini? Nggak hanya catatan positif Bu, catatan negatif juga boleh Bu sebenarnya. Apa Bu yang Ibu lihat dari periode? Bukan ininya Bu, bukan personal, tapi kelembagaan ini apa yang kurang dan apa yang baik Bu di periode ini Bu? Ya jadi sebenarnya sih ada harapan untuk bahwa eksistensi LPSK itu harus lebih menonjol gitu ya. Intinya sih itu. Maksudnya lebih menonjol itu apa? Kan ini LPSK ini sebenarnya sebagai lembaga apa sih? Kan orang juga banyak yang bertanya kan, ya LPSK ini bekerjanya di ranah mana gitu kan? Ruang mana nih menjadi kewenangan LPSK? Apakah LPSK itu ada di dalam sistem peradilan pidana atau di luar sistem peradilan pidana? Gitu. Saya kira mungkin para komisioner atau pimpinan juga masih bisa berpikir berbeda-beda ya, gitu kan. LPSK itu bukan bagian dari sistem peradilan pidana. Ada yang bicara begitu, mungkin ya. Ada juga yang bicara LPSK sistem peradilan pidana. Kalau saya lihatnya, LPSK ini kan memang barang baru ya dalam struktur ketatanegaraan tuh sebenarnya sebagai sub auxiliary bodies, gitu. Yang lahirnya itu pasca reformasi. Jadi kalau dibilang dia sebagai penegak hukum, bukan penegak hukum yang lahir sejak Indonesia merdeka kan gitu kan. Tapi ini lahir karena era reformasi yang menuntut dalam sistem peradilan pidana itu harus ada lembaga yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Yang kebetulan di Indonesia memilih ada lembaga baru dalam yang kita sebut LPSK ini sekarang. Yang lembaga perlindungan saksi dan korban ini bukan di bawah polisi, bukan di bawah jaksa, bukan di bawah Mahkamah Agung misalnya, tapi lembaga yang independen. Tidak di bawah mereka semua, gitu kan? Ya. Nah, melaksanakan apa fungsinya? Fungsinya fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan saksi dan korban. Ada fungsi penyidikan oleh kepolisian.
katakan begitu, dan kejaksaan untuk kasus. Fungsi ya, ada untuk penuntutan jaksa misalnya katakanlah ya. Kemudian fungsi pembelaan advokat, pledoye, fungsi untuk pemeriksaan dan memutus perkara hakim. Fungsi perlindungannya siapa? LPSK. Jadi menurut saya LPSK itu sebagai salah satu fungsi yang wajib ada di dalam sistem peradilan pidana. Dia bagian berarti kalau begitu ya Bu? Kalau menurut saya harus menjadi bagian. Kalau saya percaya Ibu kan kepala Departemen Hukum Pidana Bu. Kalau saya pengen pegang itu Bu. Tapi boleh orang berpendapat boleh beda. lain. Beda. Ya, orang hukum kan begitu Bu ya? Orang hukum begitu. Satu kepala sarjana hukum bisa 10 pendapat. Dua orang bisa 2 pendapat. Menurut pandangan Ibu bahwa LPSK adalah bagian dari yang apa? Karena kalau kita lihat fungsinya, fungsi tadi Ibu jelaskan fungsi penyidikan kepolisian, fungsi penuntutan ya jaksa, penuntut umum. Utamanya, ada fungsi perlindungan hari ini di Indonesia yaitu dilakukan oleh LPSK. Gitu. Menarik. Kenapa LPSK tidak dibawa kepolisian misalnya? Karena independen yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia, gitu kan? Karena sejarah lahirnya LPSK di Indonesia dengan LPSK sejenis atau di Amerika lah misalnya gitu ya. Amerika, Filipina, Thailand dan sebagainya itu kan berbeda historisnya. Di latar belakangi yang berbeda-beda gitu. Latar belakang berbeda. Kalau Amerika negara yang memang berkeinginan bikin witness protection gitu. Jadi inisiatifnya dari negara. Kalau Indonesia bukan dari negara, LPSK lahir dari Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Dorongan masyarakat yang melihat ini menjadi hal yang penting. Iya, betul. Sehingga lahir Undang-Undang Perlindungan dari saksi. Sejarahnya pun beda gitu Ibu. Beda historisnya. Begitu. Oke. Berarti balik lagi Bu yang tadi Bu. Itu catatannya butuh eksistensi tadi ya, menguatkan eksistensi. Apa hal lainnya Bu? Ada Bu? Ya, jadi artinya LPSK itu harus didukung oleh unsur personal di LPSK yang punya misi ke situ, visi misinya ke situ. Kita harus meyakinkan diri bahwa LPSK ini bagian dari sistem peradilan pidana yang harus diakui di dalam hukum acara pidana. Kedepannya tahu sendiri Mas Ruli ya, KUHP kita harus memuat LPSK. Setidak-tidaknya menyebutkan lembaga perlindungan saksi dan korban. Kita harus yakin LPSK ini tidak akan mati, harus ada sepanjang hayatnya Indonesia. Jadi seumur seperti Mars dan Himne Bu Lis ya. Nah, Bu Lis, menarik nih sebetulnya ya. Tapi tadi Bu Lis sudah bicara tentang orang-orang yang LPSK harus disupport dengan orang-orang yang punya visi dan misi ke situ gitu. Nah, sekarang saya mau bincang-bincang dengan Bu Lis sebagai anggota panitia seleksi, calon anggota LPSK 2024-2029. Saya nggak tahu deh kenapa anggota, karena undang-undang mungkin ya. Padahal calon pimpinan LPSK itu yang nantinya akan dilantik menjadi pimpinan kan begitu ya. Oke, betul LPSK ya. itu bakalan jadi. Nah, Bu Lis, kalau ngomongin ke situ Bu Lis, sekarang ini kan udah mulai ya Bu daftar seleksi pimpinan LPSK. Betul. Dan hari ini juga saat kita rekaman ini ada sedang ujian gitu Bu ya. Itu apa aja Bu tahapannya Bu, dan sebelum kita nanti masuk harapan Ibu selaku pansel ya, itu tahapannya apa aja sih Bu? Jadi kalau pansel ini tugasnya sampai menghasilkan 21 orang. 21 orang, gitu 21 nama ya. Kalau dilihat dari tahapannya, pansel itu bertanggung jawab untuk 4 tahap. Jadi ada seleksi administratif, seleksi kemampuan konseptual, kemudian debat publik dan profile assessment, kemudian wawancara. Tadi termasuk kesehatan juga ya, wawancara termasuk wawancara dan kesehatan gitu ya Bu. Berarti dia setelah 4 ini dikirim ke presiden gitu? Jadi dikirim dari pansel itu berarti menghasilkan 21 ya. Nanti 21 nama itu dikirimkan ke ketua LPSK untuk diserahkan ke presiden. Kemudian presiden nanti akan memilih 14 orang. Ya. Setelah 14 orang oleh presiden akan membawa ke DPR untuk fit and proper test. Setelah fit and proper test akan dihasilkan 7 orang. Jadi 7 orang inilah nanti menjadi harapan LPSK ke depan. Mau dibawa kemana LPSK? 7 orang itu? Iya, sebagai nahkodanya tuh 7 orang. Bu, ngomong-ngomong 21 Bu, emang berapa yang daftar Bu kemarin tuh? Nah, yang daftar itu memang membludak ya. Dari awal
pendaftar itu ada 175. 175. Memang paling banyak tuh tetap laki-laki ya. Berapa tuh Bu laki-lakinya tuh Bu? Laki-laki tuh sekitar 100 berapa ya? Saya lupa, 133 ya. 133 ya. Perempuannya berarti 42. Iya, di awal pendaftaran itu ya. Kemudian setelah lolos administratif itu jumlahnya 140 ya. Oh, ada yang nggak lolos Bu? Iya, administratif itu ada yang nggak lolos? Ada yang nggak lolos karena tidak terpenuhi syarat-syarat administratif misalnya. Administratif itu sangat administrasi ya Bu ya. Tapi itu penting kan, misalnya karena menyangkut punya LHKPN nggak atau setidaknya SPPT gitu kan. Oh iya. Kemudian keterangan kelakuan baik dari kepolisian, NPWP, ya and so on and so forth begitulah ya administrasi ya. Usia juga kan, siapa tahu ada yang daftar 66 gitu kan udah nggak boleh kan. Gitu. Oh batasnya 65 kalau 40 sampai 65. Jadi ya yang mengikuti tes konseptual tadi ada 140 ya di catatan 140, 105 laki-laki dan 35 perempuan. Udah cukup belum perempuannya segitu Bu? Kalau dilihat dari jumlah sepertiganya ya. Sepertiganya. Kalau ikutin aturannya 30% cukup itu ya. Tapi kan bukan aturan parlemen gitu ya. Bukan untuk politis ya, tapi kalau saya sih berpendapat tetap ya harus ada keterwakilan perempuan. Bu, tahan di situ Bu. Saya pertanyaan begini Bu. Ibu Lis ini lama 10 tahun nih ngambil keputusan terima tolak. Saya kan ikut Bu. Pertanyaan saya Bu, seberapa penting Bu peran perempuan dalam pengambilan kebijakan? Kita nggak ngomong kelembagaan karena ada perwakilan perempuan dari dulu. Tapi pertanyaan saya seberapa penting menurut Ibu untuk kan ada isu-isu kasus perempuan, anak gitu Bu. Meskipun perempuan tidak boleh juga identik dengan hanya kasus itu ya Bu, ada korupsi segala macam. Betul. Nah, pertanyaan saya seberapa besar atau seberapa penting peran perempuan untuk ada tadi di dalam pengambilan kebijakan yang sifatnya keputusan-keputusan penanganan kasus Bu. Sebagai pimpinan. Ya, saya kira sangat penting ya perempuan itu kan punya sisi-sisi pandang yang tidak sama ya, tidak selalu sama, berbeda, tapi itu berbeda bukan berarti untuk dipertentangkan. Betul. Kan, kita menjadi satu kesatuan sehingga penilaian kita atas satu kasus itu komprehensif, karena ada sisi-sisi yang mungkin luput dari perhatian laki-laki tapi menjadi perhatian perempuan, gitu ya. Terutama misalnya ya kalau menyangkut kasus-kasus yang sensitif ini harus dilihat dari dampaknya kah atau misalnya sisi lain lah yang menyangkut perempuan. Saya kira itu penting. Bukan hanya kasus kekerasan seksual atau KDRT atau apa saja, tapi juga kasus-kasus besar yang lain, apakah korupsi, terorisme, TPPO dan sebagainya. Itu ada sisi-sisi yang saya kira sangat penting sudut pandang perempuan. Kita kan saya paham tuh maksud Ibu sih. Tentulah Mas Ruli kan sudah lama juga. Sahabat saya paham maksud Bu Lis kok. Bercanda. Iya Bu, memang artinya memang saya nggak tahu ya penyebutan yang benar tuh perempuan apa wanita ya, takut salah kadang-kadang. Perempuan ya. Sebenarnya ya kalau wanita tuh menurut ini ya bahasa singkatan dari wani ditoto. Jadi wanita, wani ditoto itu menunjukkan kalau menurut itu saya, singkatan ya Bu ya? Iya begitu menurut historis ya. Historisnya ya, iya. Jadi kalau menurut saya lebih tepat perempuan karena perempuan itu dari perempuan, jadi yang diempukan lebih tinggi nilainya daripada yang wani ditoto itu, gitu kan. Oke sahabat, mulai sekarang sebutannya perempuan ya, jangan wanita karena wani ditoto baru tahu saya. Tuh Cak denger. Jadi pentingnya ada perempuan dalam pengambilan keputusan di LPSK tidak saja untuk kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan dan anak, tapi untuk seluruh penanganan kasus yang ada di LPSK gitu ya Bu ya, termasuk terorisme, HAM berat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada juga keterwakilan perempuan untuk periode ke depan. Nah Bu, saya harus ya Bu ya. Nah Bu Lis, ya itu di tangan Ibu sih Bu. Ini Bu, gini Bu. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa ada orang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus bisa membawa LPSK ke dalam bagian sistem peradilan pidana eksistensi tadi Ibu. Apalagi Bu yang Ibu harapkan atau teman-teman pansel ya Bapak Ibu pansel yang inginkan sosok seperti apa sebetulnya yang diharapkan menjadi nakoda LPSK periode berikutnya Bu? Tentu harus yang tangguh ya, harus yang berani. Ya berani bukan dalam arti berani tanpa aturan begitu kan,
tapi orang yang harus punya nyali, punya keberanian untuk eksistensi LPSK yang semakin mengedepan, ya. Sebenarnya ya sesuai dengan keinginan mengapa LPSK dilahirkan, kan begitu. Jadi sosok-sosok yang tangguh itu sangat penting, kemudian juga yang punya visi misi ke depan, ya, yang bisa memperjuangkan bagaimana LPSK itu bisa masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Karena momennya nanti saya kira juga entah barangkali dalam waktu yang tidak terlalu lama kan KUHP kita juga akan segera direvisi. KUHP ya, KUHP yang itu ya. Ya, KUHP akan berlaku, kemudian KUHP juga harus mulai direvisi kembali, dibahas lagi revisi, dan harus ada orang-orang dari LPSK juga yang memperjuangkan ini. Karena LPSK juga menjadi sangat berkepentingan dengan KUHP yang akan datang. Iya. Menurut saya seperti itu. Eksistensi itu bisa lebih kuat lagi kalau ada di KUHP, Ibu. Iya, betul. Meskipun di Undang-Undang Terorisme ada LPSK, di Undang-Undang TPPO ada LPSK, banyak di Undang-Undang ada, tapi babonnya ini KUHP nih. Iya, karena KUHP itu kan menjadi pedoman yang dipedomani oleh semua penegak hukum. Jadi saya kira penting untuk kita mencari sosok-sosok yang punya keberanian seperti itu, dan bukan hanya keberanian saja ya, tapi pemikirannya, argumentasinya dan sebagainya itu bisa. Bu Lis, kenapa Bu Lis itu menggarisbawahi, saya tangkap ini Bu ya, menggarisbawahi berani dan tangguh, Bu. Ada pengalaman apa Bu tentang berani dan tangguh nih sebetulnya, Bu? Ya, karena pemimpin itu harus punya karakter ya. Jadi orang yang berani itu kan orang yang punya karakter. Jadi nggak bisa kita pemimpin yang ngikutin gimana ini deh yang membawa begitu kan, nggak bisa. Justru kita harus jadi leader gitu. Apa LPSK ini suka juga agak misalnya berbeda pendapat dengan instansi mitra segala macam, atau gimana Bu sebetulnya? Iya, sangat mungkin. Di dalam LPSK sendiri kan karena pimpinannya 7 orang dan itu kolektif kolegial, jadi harus punya pemahaman visi misi yang sama. Nah, selain yang tadi misalnya tangguh ya, berani, kemudian punya visi ke depan, visioner, inovatif dan sebagainya, juga yang bisa bekerja sama. Bekerja sama penting. Kalau kerjanya sendiri-sendiri nggak bisa. Ya, nggak bisa. Orang-orang soliter itu kalau menurut saya agak susah. Jadi harus bisa bekerja bersama-sama, membangun lembaga ini, punya kekompakan. Karena begitu kuat di dalam internal LPSK-nya, kita berhadapan dengan lembaga manapun, kita punya satu tujuannya gitu, LPSK ini untuk turut membangun sistem peradilan pidana yang benar-benar unggul, excellent. Nah, kalau kita nggak punya LPSK. Itu istilah baru, excellent. Iya. Oh iya, okay. Tapi sudah saya pakai. Jadi kalau SPP-nya tidak ada LPSK, bisa jadi tidak excellent. SPP bukan bayaran ini ya, bayaran uang apa? SPP ini sistem peradilan pidana. SPP Jadi kita harus berjuang untuk sistem peradilan pidana yang excellent. Bukan demi LPSK-nya sendiri saja, tapi juga demi sistem peradilan pidana yang baik dan unggul gitulah. Mungkin unggul ya bahasa Indonesianya ya. Unggul. Excellent itu. Oh, keren. Bu Lis, nah, masih banyak nih Bu sebetulnya pertanyaan ini. Bu, sekarang aktivitasnya ngajar ya Bu? Dosen? Ya, saya sekarang mengajar di Fakultas Hukum Unpad. S1, S2, dan S3. Ya. Kalau ada sempat, ya sempat Ibu aja. Bu ngajar apa Bu sekarang banyak? Ya, karena saya di Departemen Hukum Pidana, jadi saya mengajar hukum pidana dan teman-temannya hukum pidana. Teman-temannya banyak Bu? Banyak, hukum acara pidana gitu ya. Pidana. Penitensier, misalnya kriminologi. Penitensier ngitung-ngitung tuh, ngitung-ngitung. Penitensier ngitung-ngitung hukuman ya. Iya, terus Bu. Kriminologi, viktimologi. Begitulah. Bu, ada nggak potensi hukum perlindungan atau pemulihan saksi dan korban tuh masuk jadi kurikulum di Nah, sebenarnya saya juga ingin memperjuangkan itu ya, tapi mungkin tidak secara eksplisit hukum perlindungan saksi dan korban menjadi satu mata kuliah. Itu bisa menjadi bagian dari viktimologi gitu ya. Iya, bisa juga menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Nah, saya sendiri setiap kali saya mengajar, apakah di materi hukum acara pidana, sistem peradilan pidana, atau viktimologi atau yang lainnya, selalu termasuk juga hukum dan HAM, saya selalu ke LPSK-an ini saya sampaikan gitu, supaya calon-calon penegak hukum di kemudian hari ini tidak asing lagi dengan LPSK gitu kan.
Kalau zaman saya kan nggak ada viktimologi, nggak ada juga LPSK begitu kan ya. Zaman saya kuliah dulu nggak ada mata kuliah viktimologi. Iya, Bu. Yang ada kriminologi. Kayaknya KUHP aja baru itu, Bu. Iya, tapi 80-an kan. 80, tapi dulu ada tetap pelajaran hukum acara, hanya Hukum pakai acara. HIR zaman saya kan. Belanda ya, Bu. Iya, zaman Belanda ya. Oh. Nah, jadi saya kira penting untuk disampaikan mengenai ke LPSK-an ini ya di anak-anak mahasiswa S1 begitu. Ketika kita mempelajari masalah hukum HAM misalnya, bagaimana hak asasi manusia yang khususnya terkait dengan hak korban dilaksanakan oleh lembaga pemenuhan HAM, antara lain LPSK ini menjadi lembaga pemenuhan LPSK HAM juga khususnya jadi bagian dari lembaga yang melakukan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Betul. Saya selalu ceritakan mengenai hal itu. Besar kewenangannya, Bu ya. Dari HAM, dari perlindungan, pemulihannya bagian dari itu HAM semua. Iya, betul. Okay. Ya paling tidak kan menularkan ya bagaimana mentransfer pengalaman saya juga selama praktik di kelas. Jadi saya tidak tua di kelas sih. Karena sempat jalan-jalan ke LPSK. Praktek. Jadi praktisi, akademisi gabung jadi satu. Banyak pengalaman yang didapat dan bisa diajarkan ke mahasiswa ya, Bu ya? Ya, tentu ya seperti itu. Jadi selama pengalaman saya bagaimana memberikan perlindungan, bagaimana LPSK itu punya kewenangan, visi misinya seperti apa, bahkan historisnya saya sering juga menceritakan. Jadi kalau mahasiswa sekarang banyak yang ambil misalnya skripsi atau bahkan tesis, bahkan juga disertasi yang terkait dengan misalnya restitusi, kompensasi atau perlindungan saksi pada umumnya dan sebagainya. Saya selalu anjurkan survei, datang ke LPSK, bahkan justice kolaborator dan sebagainya, mereka tertarik sekali datangi LPSK. Nah, ya saya juga ingin LPSK supaya lebih banyak menerima mahasiswa yang mau studi atau survei atau begitu, supaya terbuka. Makin banyak memang sekarang. Makin banyak ya, makin banyak yang pengen di LPSK juga. Ya Bu, jumlahnya aja 170 ya, lumayan banyak gitu Bu. Bulis, terakhir Bulis. Tadi kalau pesan untuk calon pimpinan, Ibu punya pesan apa untuk seluruh pegawai LPSK Bu? Karena ini anak-anak Ibu semua Bu. Saya salah satu murid Ibu juga, dalam berpraktek Ibu, walaupun nggak di kampus. Saya dulu pengen masuk Unpad nggak lolos Bu. Jadi masuk Unpas. Kalau ketemu saya di Unpad kan manggil, Ibu yang nyebelin. Tapi ini anak-anak anak Unpad semua nih rata-rata Bu. Emang Bu. Jadi apa pesan Bu untuk LPSK khususnya teman-teman yang masih bekerja di LPSK dan saat ini baik yang baru maupun yang lama, kasih motivasi gitu Bu? Ya. Jadi LPSK itu sebenarnya agak berbeda ya pendekatannya dengan kalau misalnya kita disebut sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Tentu sisi humanisnya itu harus menonjol juga. Punya rasa empati gitu. Seperti lagunya himne LPSK itu. Iya. Ibu udah ada yang baru loh, lagu Mas bukan baru lagu Ibu, kami mau ini Jin lagu Ibu, kami musiknya kami kuat-kuatin gitu. Nah, boleh kalau diperkuat ya. Jadi sebenarnya ini terkait dengan apa yang saya tuangkan lirik maupun lagunya ya. Ini cerita ya. Iya nggak apa-apa Bu. Saya pengarang lagu Mars dan himne dan Mars LPSK. Jadi nanti setel deh pas terakhir deh ya, setel deh ya. Kenapa bisa keluar kata-kata yang seperti itu dalam kedua lagu itu? Karena saya merasakan ada di LPSK sebagai insan LPSK itu bukan insan yang biasa, tapi insan yang memang punya rasa empati kepada sesama manusia, khususnya kepada korban. Karena korban orang yang menjadi target kejahatan misalnya, kemudian dia juga harus menjalani proses yang sedemikian beratnya, belum lagi mereka terancam dan sebagainya. Itu kan kalau tidak didekati dengan rasa empati, mereka akan kabur. Yang terlindung-terlindung akan tidak percaya kepada LPSK. Jadi kita harus melaksanakan job kita dengan penuh rasa empati. Jadi kita tahu kebutuhannya saksi dan korban, selain misalnya kebutuhan utamanya itu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, sisi humanisnya tetap harus dijaga. Dan itu adalah sebuah sistem, semua orang akan harus berkontribusi, apapun bidangnya harus berkontribusi. Apapun bidangnya harus ada rasa itu core bisnis yang utama mungkin core bisnis yang jaga. Iya, yang jadi, mungkin tidak eksplisit tapi harus implisit
Karena semua akan berpengaruh terhadap itu, Bu, ya. Betul. Contoh misalnya LPSK punya OB misalnya, ya. Office boy, walaupun tidak selalu boy ya. Office woman ada. Office girl. Nah, itu harus yang berbeda kan. Bagaimana, karena mereka mungkin ada satu kesempatan memberikan perlindungan, pelayanan kepada orang-orang yang dilindungi di LPSK. Jadi semuanya harus begitulah, harus punya rasa support empati. sistemnya terbangun. Support sistemnya benar terbangun dan rasa empatinya itu harus terus dibangun. Oke. Jadi sahabat, saksi dan korban, termasuk kawan-kawan pegawai LPSK, jangan hilangkan empatimu. Betul. Ya kan? Karena kita membantu orang-orang yang dalam kondisi dan keadaan yang tidak baik. Betul. Bukan kondisi baik-baik saja gitu kan. Kondisi ketika orang datang ke sini pasti kondisi yang tidak baik gitu. Dan ingat pesan Bu Lis, empati dan rasa kemanusiaannya tetap harus dijaga gitu ya Bu ya. Tepat sekali. Bu Lis, terima kasih sudah hadir di Sapa episode 17. Semoga kita punya kesempatan membahas hukum pidana di channel ini, Bu. Amin. Dan kalau Ibu berkesempatan hadir lagi ke sini, kita mau bicara tentang hal-hal di lingkungan kampus, misalnya seperti kekerasan seksual, yang lain dan banyak. Boleh. Bu Lis, terima kasih waktu dan kehadirannya di sini. Terima kasih Bu Lis. Sukses terus ya. Sama-sama Bu Lis. Sahabat, kita akhiri dan jangan lupa like, comment, subscribe, share gitu ya. Oke, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah semua.